Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakan, kali ini kami akan membagikan materi-materi yang sering ditanyakan pada ujian CPNS. Tonton terus dan jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng untuk materi-materi CPNS terbaru. Tes karakteristik pribadi atau yang sering disingkat menjadi TKP, pada dasarnya adalah tes yang menilai sikap dan respon seseorang terhadap kasus yang diajukan, atau dengan kata lain, menilai kepribadian orang tersebut. Pada bagian TKP, soal yang diberikan dikelompokkan menjadi submateri sebagai berikut. 1. Integritas diri. 2. Semangat berprestasi. 3. Orientasi pada pelayanan. 4. Kemampuan beradaptasi. 5. Kemampuan mengendalikan diri. 6. Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. 7. Kemampuan dan kemauan belajar berkelanjutan. 8. Kemauan bekerja sama dalam kelompok. 9. Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. 10. Orientasi kepada orang lain. 11. Kreativitas dan inovasi. Penilaian soal TKP berbeda dengan penilaian TIU, tes intelijensi umum, maupun TWK, tes wawasan kebangsaan. Tidak ada jawaban yang benar-benar mutlak di TKP. Setiap pilihan ganda yang diberikan memiliki bobot nilai antara 1 sampai dengan 5. Jawaban terbaik mendapatkan nilai 5 dan yang terendah mendapat nilai 1. Karena ini adalah soal yang menilai kepribadian seseorang. Tentu, jawaban TKP adalah tergantung hati nurani peserta tes. Namun, untuk mendapatkan nilai yang memuaskan dalam TKP, ada beberapa strategi yang dapat dipakai. Pertama, pilih jawaban yang paling baik meskipun tidak sesuai dengan apa yang akan kita lakukan pada prakteknya. Misal, ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya tersebut. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi diri dan memperbaiki upaya. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Atas pertanyaan di atas, tidak ada jawaban yang benar-benar benar. Tidak ada jawaban yang benar-benar salah. Yang ada hanyalah jawaban yang paling baik. Atas pertanyaan di atas, jawaban yang paling baik adalah D, yaitu melakukan introspeksi diri dan memperbaiki upaya. 2. Pada setiap soal TKP, komputer CAD akan menampilkan judul submateri tiap pertanyaan. Pilihlah jawaban yang berhubungan dengan judul submateri, terutama ketika semua jawaban terlihat benar. Sebagai contoh, soal orientasi pada pelayanan. Saya melihat seorang rekan kerja di kantor melakukan pungutan terhadap orang yang datang, ketika seharusnya jasa yang diberikan adalah gratis. A. Saya akan melaporkan hal tersebut pada atasan yang lebih berwenang. B. Hal tersebut merugikan orang-orang yang datang dan tidak sesuai dengan semangat dalam melayani orang. C. Hal tersebut melanggar hukum dan tidak sepantasnya dilakukan oleh rekan saya. D. Saya akan menegur rekan saya agar tidak melakukan hal tersebut. E. Hal tersebut sah-sah saja karena banyak dilakukan oleh orang lain juga. Atas pertanyaan tersebut, jawablah pilihan
B. Hal tersebut merugikan orang yang datang dan tidak sesuai dengan semangat dalam melayani orang. Karena submateri pertanyaan adalah tentang orientasi pada pelayanan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Meskipun sebenarnya jawaban yang di lain B seperti A, C, dan D juga merupakan jawaban yang tepat. 3. Jawablah soal secara konsisten. Dalam beberapa kasus, seringkali peserta mendapat soal yang mirip 2 kali dalam tes TKP. Konsistenlah dan pilih jawaban yang sama untuk menjawab soal yang mirip tersebut. Skor nilai TKP dinilai secara kombinasi. Tiap soal tidak berdiri masing-masing. Misal, kombinasi 3 soal dengan jawaban A, semuanya huruf A jawaban dengan nilai tertinggi, akan memberikan skor 15 untuk soal yang sama. Kombinasi 3 soal dengan jawaban A, C hanya akan memberikan skor 8. Di sini sistem menilai konsistensi sikap Anda dalam menjawab suatu soal. Empat. Meskipun seringkali soal TKP mendapat porsi lebih banyak dibanding TIU dan TWK, jangan menghabiskan banyak waktu di soal TKP. Jawablah secara cepat dan pergunakan sisa waktu Anda untuk mengerjakan TIU atau TWK. 5. Berlatihlah banyak soal TKP agar hati Anda terlatih menemukan jawaban yang paling tepat. Nomor 6. Selalu berdoa dan berlatih agar bisa mengerjakan soal TKD dan mendapatkan nilai tinggi yang melebihi ambang batas passing grade tes CPNS tahun ini. Terima kasih. Demikianlah materi tentang tes karakteristik pribadi. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan materi-materi tes CPNS terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.